Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zuri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya banggakan. Saya Fatia Zuri, mewakili Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato saya mengenai efektivitas belajar daring di masa pandemi. Saat ini, corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun dan masih mendominasi di ruang publik. Nah, dalam waktu yang singkat saja, namanya menjadi trending topik di kalangan manapun. Dibicarakan di sana-sini, diberitakan secara masif di media cetak maupun di media elektronik. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. COVID-19 adalah penyakit yang menular disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru yang ditemukan. Nah, walaupun lebih banyak menelan korban jiwa, mulai dari bayi, anak-anak hingga dewasa akan terserang apabila imun tubuhnya kurang baik. Nah, virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, serta menyebabkan kematian. Adapun penyebaran COVID-19 sangat berdampak bukan hanya pada kegiatan ekonomi saja, namun di bidang transportasi beserta pada dunia pendidikan sangat berdampak buruk. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 pada bulan Desember. Nah, virus ini sangat cepat menyebar ke semua negara, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Hanya dalam waktu yang cepat, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Nah, hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut. Di Indonesia sendiri menetapkan atau memberlakukan kebijakan pembatasan berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Karena Indonesia sedang memberlakukan PSBB, maka seluruh kegiatan yang diadakan di luar rumah akan diberhentikan sementara sampai pandemi ini mereda atau hilang. Nah, beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa maupun orang yang bekerja di luar rumah dan mulai menerapkan metode belajar daring atau dalam jaringan atau online. Nah, kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan pada tanggal 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi di Indonesia lainnya. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa, akan tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Nah, bagi mahasiswa, pembelajaran daring ini menjadi salah satu metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas. Selain itu, pembelajaran ini akan membentuk jiwa kemandirian serta belajar dan juga mendorong interaksi antara siswa dan mahasiswa, antara siswa dan siswa, antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya, terutama untuk mahasiswa yang biasanya tidak aktif berbicara di dalam kelas, maka dapat lebih aktif dan leluasa untuk menyampaikan aspirasinya tersebut. Sedangkan bagi dosen, metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya mengajar konvensional yang nantinya dapat meningkatkan profesionalitas kerja. Model pembelajaran daring ini juga memberi peluang bagi dosen untuk menilai dan mengevaluasi atau melihat perkembangan mahasiswa.
secara lebih efisien karena dapat berinteraksi langsung dan terdapat rekam jejaknya. Nah, bagi guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan meskipun siswa tersebut berada di rumah. Solusinya adalah guru dituntut untuk dapat mendesain pembelajaran sebagai efisien atau inovasi dengan memanfaatkan media daring. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama dan di waktu yang sama, walaupun di tempat yang berbeda, dengan menggunakan grup WhatsApp, seperti bisa juga dengan menggunakan contohnya seperti Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan bahwa siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda, serta pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh setiap mahasiswa yang tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya buruk dan tidak stabil karena letak geografi yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh setiap siswa maupun mahasiswa. Hal ini nantinya akan membawa konsekuensi seberapa efektifnya belajar daring di masa pandemi COVID-19 ini. Arti kata efektif tersebut menurut KBBI adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruh, ataupun membawa hasil atau berhasil guna. Oleh karena itu, tingkat keefektifannya bisa dikatakan relatif tergantung dari masing-masing komponen yang menunjang atau turut serta dalam proses pembelajaran daring tersebut. Nah, mahasiswa diharapkan mandiri dan lebih efektif dalam belajar meskipun dalam keterbatasan yang ada. Mahasiswa diharapkan bisa menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini sehingga perkuliahan daring ini dapat dilaksanakan dan tidak terlalu membebani. Diperlakukannya pula model pembelajaran yang atraktif, aktif, dan dapat diterima oleh semua tipe mahasiswa, serta pemerintah harus atau juga menunjang keberhasilan atau keberlangsungan yang saat ini dilakukan oleh siswa dan mahasiswa di Indonesia sehingga pembelajaran daring ini lebih efektif dan aman terkendali. Dalam waktu panjang, pembelajaran daring ini dapat melakukan inovasi pembelajaran campuran atau blended learning saat kondisi sudah mulai membaik dan memungkinkan untuk melaksanakan protokol kesehatan di kampus. Pengalaman yang sedang dirasakan atau pengalaman yang telah dirasakan oleh siswa dan mahasiswa saat pembelajaran daring di masa pandemi ini itu memiliki kelebihan maupun kekurangannya yang sangat bervariasi. Di antaranya yaitu, kelebihannya yang pertama yaitu siswa maupun mahasiswa bisa menguasai gadget atau HP lebih mendalam lagi dan mengetahui serta memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua, merasa lebih santai dan senang. Yang ketiga, merasa punya lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga. Dan keempat, merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Yang kelima, merasa lebih rileks. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, merasa boros dikarenakan kuota internet yang sering habis. Yang kedua yaitu merasa lebih sulit memahami pembelajaran di saat pandemi ini atau di saat pembelajaran daring ini diberlakukan. Yang ketiga, mayoritas siswa maupun mahasiswa merasa pembelajaran daring ini dirasa tidak efektif karena dalam praktiknya guru atau
dosen lebih dominan dalam pemberian tugas, bukan penjelasan materi. Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, 98% perguruan tinggi di Indonesia sudah melakukan pembelajaran daring, namun hasil survei tersebut dari penyebaran saya tersebut masih terlihat banyaknya kontra atau masalah dan hambatan pada pembelajaran daring ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran online atau daring belum efektif dilakukan. Efektivitas pembelajaran daring ini dipengaruhi oleh kemampuan guru maupun dosen. Metode dan pelaksanaan pembelajaran perlu dikaji ulang untuk penanggulangan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh guru, dosen, siswa, dan mahasiswa, maupun orang tua. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi penunjang yang besar pada kesuksesan pembelajaran daring tersebut. Untuk memaksimalkannya materi agar diterima oleh siswa dengan baik, maka seharusnya pendidik tidak hanya terus-menerus memberikan tugas kepada pelajarnya, namun harus juga memberikan penjelasan mengenai materi. Pemberian materi dapat dilakukan dengan pembuatan video penjelasan oleh pendidik supaya memudahkan siswa atau mahasiswa tersebut memahami materi tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di saat pandemi ini. Jikalau ada baiknya, itu datangnya dari Allah. Nah, jikalau ada salah, yaitu datangnya dari saya sebagai hamba Allah yang biasa. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.